Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, hari ini kita lanjutkan ke pengertian eksploitasi anak ya. Ibu. Ibu-ibu udah mandi belum? Sudah. Belum Bu, baru pulang kerja soalnya masuk ke sini. Iya Bu. Tidak sempet ya. Kalau saya mandi saya tadi Bu. Iya. Udah tadi Bu selesai sebelum sholat mandi dulu Bu. Oh iya. Soalnya mau ketemu Ibu kan sekali sebulan. Bersih-bersih ya, jadi cantik. Ibu. Ayo kita lanjutin ya, eksploitasi. Tadi udah dibahas tentang eksploitasi pada anak contohnya ya. Dan sekarang eksploitasi pada anak adalah eksploitasi pada anak yaitu apa ya? Anak dimanfaatkan untuk mendapatkan baik materi ataupun bukan tidak mendapatkan materi. Maksudnya di sini anak disuruh bekerja biar dia mendapatkan materi ataupun tidak. Contohnya kalau yang tidak mendapat materi dia dapat perhatian dari bosnya kah, gitu kan? Apakah dia mau disuruh kerja anaknya biar dia mendapatkan perhatian dari bosnya, itu juga termasuk penelantaran. Di sini ada penelantaran pada anak ada 3, yaitu penelantaran penelantaran dengan menggunakan tenaga anak, penelantaran menggunakan tubuh anak, penelantaran dengan apa namanya penelantaran salah eksploitasi. Ulang Bu, salah. Ulang aja dari awal. Artinya gitu aja kayaknya tak ada. Lah itu eksploitasi, pengertiannya eksploitasi ya. Boleh ini kan satu nih. Pemanfaatan. Saya kan pemanfaatan. Ya, itu mana? Ulang ya. Enggak kan dari cara pencegahan itu? Oh, cuma pengertian Latihan eksploitasi. sama ininya. Sama contoh-contohnya ya. Ya, itu aja. Sama contohnya. Ulang ya. Ya. Ibu-ibu, kita lanjutkan ya tentang eksploitasi. Eksploitasi itu adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan baik materi maupun materi ya. Materi atau materi. Yang ini materi itu contohnya apa? In materi apa maksud in materi? Oh, in materi itu contohnya misalnya mendapatkan perhatian dari atasannya atau bosnya, atau misalnya kita ini jadi tukang kuli gitu, kuli bangunan gitu kan. Kita mau mendapatkan perhatian dari atasan kita, dari apa namanya yang sering memantau kita bekerja itu apa namanya? Mandor ya. Mandor ya. Kalau kita mau mendapat perhatian dari mandor, anak kita ajak ikut bekerja membantu kita, itu namanya in materi ya. Itu juga penelantaran yang mendapatkan yang tidak mendapatkan materi, eksploitasi yang tidak mendapatkan keuntungan dari materi tapi in materi. Adapun coba contohkan apa namanya eksploitasi yang memanfaatkan tubuh anak. Apa ya? Itu Manfaatin tubuh anak, Bu. ya. Eksploitasi Eksploitasi yang memanfaatkan tubuh anak. Kan sudah Bincang-bincang gitu bisa. Iya bisa dibincang. Kalau orang yang cacat itu kan kalau diajak pergi, Pura-pura cacat. Oh, dia butuhnya eksploitasi. ya, Itu kalau kan. diajak pergi untuk meminta-minta, mengemis, itu kan juga eksploitasi anak kan, tubuh anak dimanfaatkan karena dia bincang, dimanfaatkan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang, makanya dia dapat materi, itu kan? Dimanfaatkan. Apa juga, Bu ya? Kalau nyuruh anak bekerja, Bu, kan ngangkut-ngangkut gitu, ngangkut jadi kuli. Kalau itu pemanfaatan tenaga anak ya, tenaganya yang dimanfaatkan, bukan tubuhnya ya. Ini tenaganya. Ini yang ibu tanyakan, yang memanfaatkan tubuh anak. Nanti tenaga dulu ya, tubuhnya dulu. Oh iya, Bu. Beda dari itu Bu. Ya beda. Pornografi. Kalau misalkan anak. Bu, yang ada kan kadang pengemis-pengemis kita lihat di TV itu Bu, digendong anak kecil, anak bayi itu, terus dia minta supaya orang kasihan, itu juga Ya itu juga penelantaran tubuh anak,
eksploitasi tubuh anak ya, salah ya, eksploitasi tubuh anak. Dia memanfaatkan anak tersebut untuk mendapatkan belas kasih dari orang. Dia kasih uang Bu ya. Iya. Banyak di SB itu Bu. Ada juga anak yang diracunkan itu juga ya. Ya, anak yang diapain Bu? Anak yang diracunkan atau dijual ke mucikari. Ke mucikari. Itu ya. Ada anak yang dijual ke mucikari untuk mendapatkan uang. Ya, itu namanya eksploitasi anak. Yang kedua ada pornografi anak. Nah, pornografi ini misalnya anak disuruh difoto ya, difoto tanpa pakai pakaian ya, pakai pakaian telanjang Bu, ngerti kan telanjang? Ya, telanjang tanpa menggunakan pakaian. Terus nanti fotonya anak itu dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu namanya eksploitasi tubuh anak ya. Yang kedua, pemanfaatan tenaga anak yang tadi katanya Bu ya, disuruh kerja jadi kulit bangunan. Itu pemanfaatan tenaga anak, eksploitasi pemanfaatan tenaga anak. Ya, disuruh nyangkul, disuruh pokoknya yang mengeluarkan tenaga. Itu adalah eksploitasi pemanfaatan tenaga. Ya, yang ketiga di sini pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Di sini nah, itu kepolosan dan keluguan anak. Yang tadi yang tanpa dia menyuruh anaknya untuk bekerja biar mendapatkan sanjungan atau biar kedudukannya lebih tinggi di kantornya, disuruh anaknya kerja ya kan. Anak-anaknya lugu kan cuma mau ikut bapaknya, tidak berani menolak kan. Nah, ini dia mau ikutin anaknya untuk bekerja, menyuruh anaknya bekerja dan diikutin anaknya untuk mendapatkan jabatan contohnya ya. Itu pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Nah, di buku pintarnya di situ ada cerita, ada kasus ya. Lihat buku pintarnya halaman berapa? Halaman yang 39 ya. Yang anaknya dijual ya di mucikari. Coba Bu ya dibacakan. Halaman berapa Bu? Kita lihat ya buku pintarnya dulu. Di langkah 12.3 halaman 41 ya, di buku pintarnya di halaman 41 ya, ini di halaman 41. Ya Bu, sudah Bu. Sudah Bu, sudah, tolong dibacakan 41 ya. yang contoh-contoh eksploitasi ini Bu. Ada sana cerita anak yang dijual sama ibunya ke mucikari. Yang ini baca yang ini dah, ya. Iya Bu. Oh iya Bu. Kasus 1, judulnya ibu kandung melacurkan anak. Ya. Eksploitasi yang dilakukan ibu kandung terhadap anaknya yang terjadi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, akhirnya dilaporkan ke Mabes Polri setelah sebelumnya mengadu ke Komnas Perlindungan Anak. Seorang anak perempuan berusia 16 tahun, sebut saja ES, didampingi ayah kandungnya dan pengacaranya melaporkan ibu
inisial dan dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Laporan yang dibuat ayah kandungnya tersebut diterima polisi dengan nomor laporan PBL 70-2-2014 Bareskrim tertanggal 12 Februari 2014. Kuasa hukum ES, Ricky Ricardo Manik, mengungkapkan kasus eksploitasi anak tersebut bermula saat orang tua kandung ES bercerai pada 2011 silam. ES pun atas permintaan ibunya diasuh ibu kandungnya. Tetapi bukan kasih sayang yang didapat ES, justru ES dijadikan mesin uang dengan menjadi penyanyi di sejumlah kafe di Tanjung Pinang. Dengan berpakaian seksi, ES dijadikan sang ibu sebagai penyanyi kafe. Bahkan ia pun harus melayani tamu-tamu hidung belang di kafe seusai menyanyi. Meskipun ES bisa menjaga dan menolak ajakan nafsu birahi para pria yang berkunjung ke kafe, tetapi ia kerap diraba-raba pria nakal, bahkan pada bagian tubuh sensitifnya. Sang ibu disebutkan selalu menemaninya di kafe dan melihat anaknya digoda para pria hidung belang. Dia terpaksa untuk mengikuti keinginan ibunya untuk bernyanyi di kafe sampai larut malam dengan baju yang seksi dan mengenakan rok mini. Setelah itu menemani tamu-tamu kafe, kata Ricky saat ditemukan di gedung Bareskrim Rabu 12/2014. Ia tidak bisa berbuat apa-apa dan bingung harus kemana mengadu di tengah tekanan sang ibu. Bila menolak, maka kekerasan yang akan diberikan sang ibu kepadanya. Bahkan, suatu saat pernah rambutnya dijampak sang ibu hingga rambutnya lepas dan kepalanya berdarah. Perlakuan sang ibu membuat IS harus berhenti sekolah. Uang yang ia dapatkan setiap malam antara 3 juta hingga 4 juta harus disetorkan seluruhnya kepada sang ibu tanpa tahu digunakan untuk apa. Di rumah pun IS tidak bisa keluar masuk rumah secara bebas karena pintu rumah selalu digembok sang ibu. 2 tahun lebih IS hidup dalam penderitaan. Akhirnya ia pun melarikan diri dari rumah ibunya dan pergi ke rumah temannya pada Oktober 2013. Ia pun kemudian mencari perlindungan di rumah perlindungan sosial anak di Tanjung Pinang. Setelah itu, barulah IS diserahkan kepada ayah kandungnya berinisial HN. Tidak terima perlakuan ibu kandung IS yang memanfaatkan anaknya untuk kepentingan ekonomi, akhirnya ia pun melapor ke Polres tempat. Tetapi laporannya tidak diterima dengan alasan harus didampingi Komnas Perlindungan Anak Daerah. Kemudian dugaan pidana tersebut dilaporkan ke Mabes Polri. Demikian Ibu. Terima kasih Bu Nia. Nah, di cerita itu anaknya Dieksploitasi kayaknya Bu ya. eksploitasi itu termasuk eksploitasi apa? Tubuh anak sama tenaga anak juga Bu. Iya, pemanfaatan tubuh anak ya. Kalau tenaga anak di mana ya tempat pemanfaatannya? Disuruh nyanyi-nyanyi kan Bu. Oh iya, pinter sekarang ya. Itu pemanfaatan tubuh anak dan bisa juga pidana pemanfaatan tenaga anak. Kasihan kan anaknya, dia tidak bebas untuk bermain pada waktunya itu kan usianya waktunya ikut bermain sekolah. Nah, seandainya anak kita seperti itu kan kasihan. Jangan jadinya eksploitasi pada anak itu, jangan sampailah terjadi di sekitar kita atau di keluarga kita ya, karena eksploitasi itu pemanfaatan anak itu akan berdampak negatif bagi anak ya dan bagi keluarga juga. Jadi ibu-ibu sebagai pemanfaatan yang seperti apapun untuk mendapatkan materi atau apapun namanya jangan pernah dilakukan itu, karena itu termasuk eksploitasi anak ya. Nah, terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu. Besok kita lanjutkan lagi ya.